begitu banyak, yang umumnya banyak juga hoax-nya, yang mudah-mudahan kita bisa klarifikasi pada kesempatan hari ini. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang mendengarkan sesi ini nggak bosen, karena setiap hari, 7 hari dalam 1 minggu, semua media, ya, tapi memang Pak Adi tetap sepakat bahwa droplet sebagai metode penyebaran utama, tapi nggak menjamin juga bahwa, karena kalau kita lihat ada suatu dari JAMA, Journal of American Internal Medicine Journal di Amerika, menyebutkan dia juga bisa menyebar melalui misalnya kotoran, dia bisa menyebar melalui yang lain juga, sehingga memang yang utama ya droplet, tapi nggak kemungkinan dia bisa menyebar melalui metode yang lain. Saya lupa menyantumkan slide-nya, mungkin di slide akhir saya ada itu yang menunjukkan metode penyebaran dari si virus. Hati-hati bahwa melalui aerosol, contohnya gini, ada pasien asma yang kita berikan uap misalnya atau inhalasi, itu percikan dari aerosol pun potensi untuk penyebaran si virus sampai paling sekitar kurang lebih setelah 3 jam setelah inhalasi itu dihentikan. Dan hal ini menunjukkan bahwa begitu berisikonya tenaga kesehatan terekspos corona, karena beberapa prosedur atau tindakan juga bisa menghasilkan aerosol. Contohnya dokter gigi, kemudian tindakan-tindakan endoskopi, itu juga berisiko untuk menghasilkan aerosol, sehingga pentingnya kita melakukan suatu proteksi lah untuk mencegah jangan sampai terjadi penyebaran dari virus corona. Ini data epidemiologis dari 3 negara yang awalnya sempat memiliki angka atau prevalensi corona yang cukup besar, di Cina, Korea, dan Italia. Kalau kita lihat data ini, dibandingkan laki-laki dan perempuan, laki-laki lebih banyak terjadi case fatality rate-nya, laki-laki dibanding perempuan dari 3 negara ini. Kemudian dari segi usia, kalau kita lihat CFR-nya, case fatality rate-nya itu terus meningkat dengan bertambahnya usia. Jadi memang trennya ya yang lebih rentan, kalau dari data ini ya, ini kan hanya data, laki-laki lebih banyak dan usia lanjut juga lebih banyak dibandingkan usia-usia yang lebih muda. Jadi trennya itu meningkat di usia 40-50 ke atas. Dan angkanya, grafiknya mengalami peningkatan di usia-usia ini. Dan jadi semua itu saya rangkum. Jadi siapa aja kelompok yang rentan dan berisiko ya. Kalau kita lihat tentu kelompok yang memiliki komorbid atau penyakit-penyakit yang mendasari. Contohnya pasien dengan kencing manis, pasien dengan darah tinggi. Kalau dari tabel yang saya tunjukkan sebelumnya, laki-laki lebih banyak dari perempuan. Pasien perokok. Kenapa perokok? Jadi kalau pasien yang merokok sebelumnya, dia sudah terjadi jejas atau kerusakan di parunya. Kalau dia terjadi infeksi coronavirus, di mana sebetulnya coronavirus ini menyerang alveol atau jaringan dari paru-paru, sehingga kalau mengalami kondisi infeksi paru karena corona yang berat, tentu pemulihannya lebih sulit dibandingkan pasien yang tidak merokok. Jadi memang, sehingga dianggap kelompok perokok, kalau terkena infeksi corona, dia lebih rentan atau lebih berisiko. Kemudian gangguan hati, karena lebih terkait imunitas, HIV juga terkait sistem kekebalan, penyakit-penyakit autoimun. Kenapa penyakit autoimun kelompok rentan? Karena mereka umumnya mendapatkan obat-obat yang menekan sistem imun, karena sistem imunnya merusak tubuhnya. Sehingga tentu dia berisiko untuk jadi infeksi. Usia lanjut, jelas sesuai dengan tabel yang saya tunjukkan bahwa trennya akan meningkat dengan bertambahnya usia, dan juga penyakit asma, karena asma melibatkan paru, sementara infeksi ini pun juga yang diserang adalah umumnya adalah organ paru-paru. Jadi ini merupakan seluruh daftar di mana merupakan kelompok yang sangat rentan atau berisiko terkena infeksi. Dan
ini untuk menambah awareness kita bahwa tentu kita harus mengenali gejala. Kalau tadi sekedar kita bahas sejarah, epidemiologi, dan lain-lain, slide ini menunjukkan tentang gejala. Dan hampir 90% gejala yang ditampilkan atau presentasi klinisnya adalah demam. Tapi memang jangan sampai demam sedikit kita jadi paranoid bahwa semua demam kita hubungkan ke corona. Belum tentu kita harus investigasi lebih lanjut. Demam yang bagaimana? Memang umumnya harus demam tinggi. Tapi sekali lagi, penyakit COVID-19 ini tidak serta-merta satu gejala terus kita salahkan, oh ini corona. Tapi tetap kita mesti eksplorasi, artinya mesti kita monitor observasi, kita lihat tanda-tanda yang lain, dan umumnya setelah demam, gejala yang muncul adalah batuk kering. Nah, batuk kering di sini sampai hampir 70% pasien-pasien itu mengeluhkan demam dan batuk kering. Dan umumnya kalau kondisinya berat, dia akan mengalami sesak nafas. Dan kalau gejala-gejala lain sebenarnya tidak besar ininya persentasenya. Seperti pegal-pegal, nyeri radang tenggorokan, sakit kepala, rasa dingin, mual, dan lain-lain itu persentasenya nggak besar. Umumnya secara ini persentase terbesar yang memberi kontribusi sebagai gejala yang khas untuk COVID-19 adalah demam dan batuk. Jadi kalau kita menemukan pasien batuk dan demam, ya atau lingkungan kita yang batuk dan demam, ya kita harus waspadai bahwa kemungkinan dia terkena COVID-19 itu besar. Karena apa? Seperti saya sampaikan tadi, kita sudah local transmission, jadinya semua bisa menularkan. Karena itu jangan heran kalau di beberapa tempat umum atau public utility, kemanapun kita datang, kita suruh cek suhu, suruh cuci tangan, yaitu upaya sebetulnya untuk pencegahan jangan sampai penyebaran ini tambah hebat. Karena begitu kita deteksi ada pasien dengan demam, tentu ada action atau ada tindak lanjut yang akan kita lakukan sehingga jangan sampai penyebaran ini begitu sampai meluas. Dan seperti halnya kita di rumah sakit, pasien dengan demam dan batuk kita akan perlakukan dalam arti untuk mencegah jangan sampai terjadi meluasnya transmisi COVID-19 ini, kita akan cek lebih lanjut terkait COVID-19-nya. Dan ini juga kita bisa terapkan juga di tempat yang lain untuk meningkatkan awareness. Nah, ini sedikit bagan apa yang mesti kita lakukan kalau kita menemui atau ada orang dekat yang kita curigai COVID-19 mengingat kita sudah pandemi. Sebenarnya Kemkes sudah mengeluarkan suatu algoritma yang mudah untuk diikuti. Kalau kita lihat, siapa yang perlu melakukan pemeriksaan kesehatan ke rumah sakit? Jadi satu adalah ada beberapa syarat, yaitu pernah tidak kontak dengan yang positif COVID-19. Ya, baik itu satu ruangan, sama-sama meeting di kantor, atau di keluarga, atau tetangga, kontak dengan jarak dekat kurang dari sekitar 1 meter, atau pernah berkunjung ke negara atau daerah endemis COVID-19 dalam 14 hari terakhir. Bicara soal berkunjung ke daerah endemis, saya sudah lakukan, karena sebelum saya kembali ke Jakarta, saya sudah mengisolasi diri 14 hari, dan karena ini sesuai dengan algoritma ini, karena mengingat kita sudah pandemi. Kalau tidak, ya artinya kalau tidak, ada kriteria lain, demam, batuk pilek, sesak nafas. Kalau tidak, ya sudah, artinya aman. Aman dalam arti saat ini tidak ada kondisi yang menakutkan, sehingga yang penting adalah jaga imunitas. Kalau tidak ada demam, tapi ada batuk pilek misalnya, ya sebaiknya kita periksa ke dokter terdekat dan istirahat yang cukup. Tapi kalau dia demam, dengan gejala-gejala batuk pilek sesak nafas, ya kita harus
mengunjungi atau periksa lebih lanjut ke rumah sakit, karena kemungkinan besar kita menderita COVID-19 itu lebih besar, meskipun belum tentu. Jadi sekali lagi, jangan sampai kita takut. Yang penting kita pikir positif, demi kebaikan semua. Kalau kita ada demam, batuk, pilek, sesak nafas, segera memeriksakan. Memang kalau kita memeriksakan dengan gejala ini, tentu dokter di rumah sakit manapun akan mencurigai sebagai COVID-19 infection. Tapi jangan kecil hati atau merasa jadi stigma bahwa ini hal yang untuk kebaikan semua. Kalau dia ada kontak, ada bepergian ke negara lain, kemudian tetapi tidak ada gejala-gejala ini, ya cukup karantina 14 hari. Ya. Nanti kita lihat apakah dalam 14 hari itu ada keluhan demam, batuk pilek, sesak nafas. Kalau iya, maka harus segera ke rumah sakit. Kalau tidak ada, nggak perlu berobat, hanya jaga kesehatan. Ini tingkatkan imunitas. Sebetulnya bagan ini sudah menuntun kita apa yang mesti kita lakukan kalau kita ada kontak atau ada gejala-gejala yang disebutkan sebelumnya, sehingga kita tahu harus melakukan apa langkah berikutnya. Kuncinya memang karena demam itu, keluhan demam itu mencapai 80%, memang gejala awalnya demam. Kemudian ada batuk pilek. Mungkin nanti ada yang bertanya, bagaimana kalau keluhan tidak khas? Memang saya pun akui bahwa pasien sekarang ini umumnya keluhannya sudah mulai tidak khas. Ada yang datang dengan meskipun angkanya kecil ya, ada yang datang dengan curiga serangan jantung karena gambaran EKG-nya berubah, kemudian enzim jantungnya juga berubah, tapi ternyata begitu ditelusuri dia mengalami radang dari otot jantung yang ternyata terkait dengan COVID-19. Ada yang datang dengan kejang atau penurunan kesadaran, ternyata dia mengalami radang selaput otak, dan ternyata begitu dicek karena COVID-19. Jadi memang, dan beberapa kali dilaporkan adanya manifestasi kulit, tapi angkanya kecil semua. Lebih banyak yang menyerang paru-paru. Tapi tetap kita mesti hati-hati dan perlu ekspertis yang kompeten lah, dokter yang kompeten untuk men-follow up dan menindaklanjuti. Gambar ini ya menunjukkan ronsen. Inilah seringkali karena panik, begitu batuk sedikit, kita cek foto ronsen. Kalau kita lihat foto yang ini kelihatan bersih, tapi begitu setelah 3 hari, ronsennya langsung berantakan. Nah, ini yang menunjukkan memang beberapa pasien keluhannya tidak khas, atau gambaran atau fiturnya itu tidak terlalu khas. Makanya perlu kejelian dan kehati-hatian dalam mengelola pasien dengan COVID-19. Ya ini mungkin pemeriksaan lain seperti CT scan bisa mengarahkan. Nah, ini untuk medis, tapi artinya dari tenaga kesehatan kita tahu step-step apa saja yang mesti kita lakukan terkait meskipun COVID-19 ini baru, pattern-nya kita sedang mencoba untuk mengenali, dengan sudah kita tangani, sudah menunjukkan titik terang bagaimana pattern dari gejala, pemeriksaan fisik, dan langkah selanjutnya apa yang mesti kita lakukan. Jadi memang kalau memang tidak semua CT scan harus kita periksa, tetapi dia bisa membantu menegakkan bahwa kecurigaan ke arah COVID-19 yang menyerang paru-paru lebih spesifik. Ini pemeriksaan rapid test. Mungkin nanti sebagai penunjang tambahan, mungkin ada warga yang bertanya, kita cek aja rapid test semua. Kenapa harus nunggu gejala dan lain-lain? Hati-hati dalam menginterpretasi rapid test karena yang kita deteksi adalah antibodi. Antibodi artinya apa? Virus itu harus masuk ke tubuh dulu, baru tubuh mengenali sebagai benda asing, namanya
sel memori. Di tubuh ada sel memori. Jadi sel memori akan mengenali bahwa ada benda asing atau zat asing yang masuk, sehingga membentuk antibodi. Dan antibodi baru terbentuk setelah 7 hari. 3-7 hari. Nah, jadi artinya kalau kita tenang-tenang, nggak ada gejala, mungkin memang kita sehat, atau antibodi belum keluar. Jadi memang hati-hati. Maksud saya gini, belum tidak berarti pasien yang kita cek rapid test-nya negatif, kita benar-benar bersih. Nah, masalahnya adalah kita memang memberlakukan rapid test ini untuk yang bergejala, yang demam. Kalau di Korea memang mereka secara massal dicek semua, sampai nanti ada drive-thru untuk cek rapid test. Nggak masalah, tapi harus konsisten. Konsisten dalam arti satu, kesediaan dari rapid-nya harus lebih dari cukup. Kenapa lebih dari cukup? Ya namanya massal, warga begitu banyak. Karena apa? Berdasarkan algoritma, kalau dia negatif, ya, kalau dia negatif, maka kita harus ulang pemeriksaan rapid 7-10 hari lagi. Kalau berdasarkan dari algoritma, dari diagram ini. Jadi nggak berarti, yang jadi masalah adalah, kalau kita hanya 1 kali cek negatif, kita happy. Happy terus tidak ada lagi restriktif. Tidak ada lagi, restriksi dia untuk bertemu atau kumpul dengan keluarganya, teman-temannya, merasa dia sehat. Ternyata, dia mengalami window period, masa di mana si antibodi belum keluar. Nah, ternyata begitu cek hari ke-7 ke-10, dia positif. Memang dia tidak ada gejala. Artinya apa? Si orang ini karier. Sehingga memang harus hati-hati menginterpretasi rapid test, karena memang satu, dia hanya mendeteksi antibodi. Yang kedua, antibodi keluarnya tidak di hari pertama, melainkan hari-hari berikutnya. Minggu pertama mungkin baru keluar, ya hari ke-3, hari ke-5 mungkin. Dan sehingga memang harus hati-hati menginterpretasi dari rapid test. Kecuali ketersediaan dari alat ini, metode ini cukup banyak, sehingga bisa digunakan secara massal. Kalau hanya 1 kali periksa, menurut saya manfaatnya menjadi hilang. Dan sekali lagi, rapid test ini memiliki sensitivitas spesifik yang tidak terlalu baik, sekitar 40%, 50%. Nah, jadi kurang bisa kita pegang sebagai acuan bahwa kita harus terapi pasien dengan rapid test. Dan kalaupun rapid test-nya positif, kita pun tidak serta-merta confirm si pasien ini benar-benar positif, melainkan kita harus lakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu PCR. Sehingga memang untuk pemeriksaan rapid test ini memerlukan interpretasi yang lebih detail atau mendalam. Nah, ini yang gambar ini menjelaskan bahwa 30% pasien sebenarnya tidak ada gejala. Gejala ringan 55%. Yang kritis sebenarnya hanya 5%. Jadi kalau kita lihat angka kematian yang terus meningkat, sebetulnya mereka yang masuk pada kelompok severe dan critical symptom. Artinya apa? Umumnya pasien di 85% sebetulnya kita ada di sini. Tapi memang 15%, di mana yang kalau kita dengar berita sudah terus meningkat angka kematiannya, mereka yang fase kritis. Kenapa dia mengalami kondisi yang kritis sehingga harus pasang ventilator atau alat bantu nafas? Sebetulnya satu, kelompok risiko tinggi atau rentan yang saya sebutkan di awal tadi, dari yang kencing manis, hipertensi, penyakit autoimun, HIV, usia, jenis kelamin, dan lain, itu merupakan kelompok risiko tinggi untuk terjadinya severe sampai critical manifestation dari coronavirus. Ya memang yang jadi masalah adalah karena penyebarannya cepat, sehingga ya kita rantai ini harus kita putus dengan imun yang baik, sehingga si virus tidak memecah atau membelah lebih banyak lagi, menyebabkan dia betah hidup di bumi ini.
Ya, kita harus musnahkan si virus sehingga tidak ada penyebaran lagi, sehingga potensi atau probabilitas si pasien untuk jatuh pada kondisi berat sampai kritis kita bisa tekan sampai 0. Karena memang, dan ini angka 0 sampai 24 ini merupakan angka di mana dari awal gejala sampai terbentuk imun atau antibodi sampai dia hilang. Ya memang umumnya rata-rata 14 hari, cuma memang ada beberapa laporan ternyata dia bisa meningkat lebih dari 14 hari. Tapi intinya apapun itu, yang terpenting adalah imun tiap-tiap individu. Kita masuk ke pengobatan. Jadi memang kalau sebagai pengetahuan memang ini yang menjadi problem. Karena penyakit ini baru, polanya juga kita sedang mempelajari meskipun sudah mulai menemukan titik terang. Kenapa sudah mulai titik terang? Karena akhirnya kita bisa menyimpulkan paling banyak gejalanya apa sih? Saya bilang tadi, dia demam. Pemeriksaannya apa yang bisa kita lakukan? Seperti tadi, cek darah, foto ronsen, kalau memungkinkan CT scan, ada rapid test, PCR. Akhirnya sudah mulai titik terang. Dari awalnya kita masih meraba-raba. Dan memang apa yang kita lakukan di sini, kita mengadopsi apa yang dilakukan oleh para ahli, para dokter di Cina, karena memang pandemi outbreak pertama adalah di Cina, sehingga kita mengikuti apa yang sudah mereka lakukan. Mereka sudah melakukan beberapa, ya sebetulnya yang dilakukan Cina pada masa itu adalah trial and error. Karena kita mendadak pandemi, tidak ada waktu untuk membuat uji klinis, sehingga dicoba-cobalah. Si A ternyata respon, pasien B tidak respon, pasien C respon. Nah, atas dasar trial and error itu, akhirnya mereka membuat rekomendasi. Ya, rekomendasi itu yang diadopsi di beberapa negara. Dan setelah di Cina pandeminya ini mulai menurun, nah mulailah kita melakukan penelitian yang lebih ilmiah lah untuk menemukan yang terbaik. Yang lain adalah gejala atau simptomatis dan juga mensupport. Support tuh ya kalau dia sesak kita kasih oksigen, kalau gagal nafas berat kita berikan ventilasi mekanik, obat demam, obat batuk. Jadi memang sifat pengobatannya adalah apalagi untuk yang ringan, hanya kondisi yang berat akhirnya kita berikan obat-obat lain. Tapi sekali lagi ini obat yang rambut siapa sih? Atas apa yang dilakukan di Cina pada 3 bulan terakhir ini. Seperti inilah sebetulnya regimennya. Ada antivirus, ada antibiotik, ada kloroquine, ada vitamin C. Sebetulnya ini yang dilakukan. Tapi seberapa efektif? Ya sebetulnya yang terbaik yang bisa kita lakukan. Karena memang namanya pandemi, semua sifatnya berbeda. Dari gejala kita masih meraba-raba sampai terapi. Dan memang dari sekian banyak yang survive, ya alhamdulillah artinya mereka respon baik. Tapi banyak juga yang tidak survive, dia tidak berespon baik. Dan data ini menunjukkan kenapa kok obatnya begitu banyak. Ternyata dari data penelitian ini yang dikeluarkan bulan Maret 2020 dengan terapi kombinasi, ya angkanya lebih baik, dia lebih cepat turun dengan terapi kombinasi dibandingkan hanya satu obat, sehingga akhirnya kita adopsi bahwa kombinasi obat ini yang akhirnya berlaku secara global atau secara internasional. Hati-hati kalau bicara penyakit, tentu ada komplikasi. Ya, komplikasi yang kita takutkan adalah gagal nafas sehingga harus pasang ventilator. Jadi umumnya pasien yang meninggal itu karena gagal nafas. Dan ada non-related dari COVID-19 ini, artinya
yang diserang paru-paru, harusnya infeksi paru berat sampai gagal nafas, tapi dia juga bisa melibatkan organ lain, contohnya jantung, otak, dan juga hati-hati dalam penggunaan obat-obatan corona ini, seperti kloroquine misalnya. Saya tegaskan di sini adanya medication side effect, yaitu retinanya mengalami gangguan dan juga gangguan irama. Itu kita lihat ini merupakan bentuk gangguan irama akibat obat kloroquine. Jadi tidak dibenarkan kita minum obat kloroquine hanya untuk pencegahan karena risikonya lebih besar daripada manfaatnya. Karena dari segi manfaat pun para ahli ya dia sebetulnya masih meneliti, artinya belum ada yang spesifik, cuma karena pandemi ini pertama kali di Cina, para dokter di Cina akhirnya mencoba obat A, B, C, dan ternyata regimen tadi yang terbaik kita berikan di pasien akhirnya diadopsi oleh di seluruh dunia, seperti yang terjadi kloroquine, azitromisin, dan juga antivirus itu yang akhirnya triple terapi ini yang memberikan respon yang baik dibandingkan single terapi. Ini ya menunjukkan teman saya yang begitu menderitanya kita harus pakai APD lengkap, karena memang masalah ini tidak hanya si pasien yang terdampak, tapi tenaga medis juga terdampak. Kita repot, rasanya nggak enak pakai baju ini, sesek lah, panas, pengap, tapi ya gimana, daripada pasien tidak tertangani, daripada kita dokter tertular, akhirnya mau nggak mau kita harus pakai begitu lengkap. Dan ini harganya mahal. Dan saya sangat menyesalkan orang-orang atau oknum yang membuat hal ini sebagai bisnis tambahan mereka. Artinya mereka memarkup harga masker lah, APD, dan lain-lain, sementara banyak orang yang perlu. Maksudnya ya kita harus lihat dari sisi sosialnya bahwa nggak ada yang mau terjadi masalah ini, tapi sudah terjadi ya tentu kita harus sama-sama untuk memerangi COVID-19. Nah, kenapa kita perlu APD lengkap? Ya ini kita nggak mau seperti halnya teman-teman kita yang udah pergi duluan. Jadi memang karena itulah di awal ada jargon biar kami yang bekerja, Anda yang di rumah, ya sebetulnya kita ingin mengurangi ini semua. Nah, ini sempat jadi heboh mengenai cairan disinfektan. Sedikit saya singgung apakah cairan disinfektan yang disemprotkan ini benar-benar bermanfaat. Isunya adalah, kalau saya pribadi, adanya potensi untuk terjadi iritasi kulit dan mata bagi yang sensitif. Nah, kita nggak tahu yang kita semprot ini, maksudnya warga yang kita semprot, masyarakat yang kita semprot ini ada alergi atau tidak. Ya. Karena memang sekarang di semua instansi, kalau kita masuk, sebenarnya kita akan disemprot, cuci tangan, cek suhu, dan lain-lain. Dan kemudian risikonya karsinogenik, karena memang bahannya ini adalah bahan kimia. Dan isunya seberapa efektif, karena apa? Begitu kita disemprot, kita keluar dari bilik penyemprotan, karena seperti saya sampaikan, kita transmisi lokal. Kita kembali terekspos dari virus-virus corona pada fase berikutnya begitu keluar dari bilik disinfektan. Dan juga volume penyemprotannya berapa banyak. Tentu ini menjadi hal yang pro dan kontra jadinya sekarang, apakah bermanfaat atau enggak. Memang kalau dari segi subjektif, artinya kita memberikan rasa percaya diri bahwa dengan kita disemprot ini terus merasa lebih steril, dari segi itu iya, tapi dari segi lain memang masih perdebatan. Sampai sekarang pun banyak yang pro dan juga banyak yang kontra. Kalau concern saya adalah, karena sebetulnya kalau iritasi kulit dan mata itu, kalau pasien sensitif, dia bisa terjadi langsung saat itu juga. Paling telat atau delayed reaction dalam 1 hari lah, dalam 24 jam. Tapi kalau yang karsinogenik, mungkin nanti. Ya, kan nggak tahu, prosesnya tidak segera. Seberapa efek dan volume berapa banyak, ini juga formulanya
ya memang begitu banyak yang sudah kita dapatkan terkait jumlahnya yang efektif, tapi ya itu dia. COVID-19 ini baru, jangankan cairan disinfektan, obatnya aja kita masih meraba-raba. Nah, yang penting adalah apa yang mesti kita lakukan. Ya, satu, tetap kita harus ya di rumah sesuai dengan program pemerintah, jaga jarak, jangan seperti gambar yang di sini. Ya, makanya saya kasih silang merah ini karena memang ini fenomena ini yang sering kita lihat waktu awal-awal digemborkan untuk social distancing, ternyata banyak warga masih berdesak-desakan dalam kereta KRL. Kemudian kita harus gunakan masker. Dalam menggunakan masker memang idealnya satu kali kita buang. Tapi yang jadi masalah adalah ketersediaan masker sangat terbatas. Dan sehingga pemerintah menganjurkan sekarang masker kain sekarang dikedepankan untuk kita kenakan, kita gunakan sehingga dan bisa kita cuci. Ya memang proteksi dari masker kain tidak sebagus masker surgical atau yang N95, tapi untuk tenaga medis pun kita sudah banyak kekurangan, sehingga intinya kita gunakan masker lah untuk memproteksi dari penyebaran dari COVID-19. Dan masker yang kita gunakan harus kita pastikan bahwa dia harus menutup rapat di bagian sini dan juga di sisi sini. Dan dia harus menutup sampai bawah. Karena apa? Virusnya itu dia bisa menyebar dan masuk melalui celah-celah itu. Jadi memang tidak hanya sekedar gunakan masker. Saya sering melihat yang ditutupin mulutnya, hidungnya enggak, itu pun tidak efektif. Sehingga memang kalau masker, dia harus tutup dari sini. Jadi kalau pakai masker harus tekan di sininya, biar dia mensil dengan baik. Sini harus tertutup sampai sini. Itu cara menggunakan masker. Kemudian kita harus jaga imunitas. Dengan apa jaga imunitas? Ya tentu dengan makanan yang bergizi, olahraga, hindari stres, karena stres bisa menurunkan imunitas. Hati-hati dalam menyikapi berita yang menyebar dalam grup WhatsApp karena umumnya hoax. Nggak masalah kalau ada hoax, boleh di-share ke grup dokter PRV lah untuk kita klarifikasi. Belum tentu kita tahu, tapi paling nggak kita bisa cari artikelnya yang sesuai, yang benar-benar bisa menyatakan bahwa oh ini hoax, ini benar, karena kita tahu bagaimana cara mencari artikel yang tepat, bukan sembarang artikel. Atau kalau kita lihat tuh trial sampah itu orang banyak bikin penelitian, banyak bikin artikel, tapi sebetulnya itu nggak benar, jadi sehingga nggak masalah untuk di komplek ini. Makanya digagas oleh Dr. Ari dan Pak RT untuk membuat grup dokter, sehingga kita bisa bantu untuk mengklarifikasi beberapa share berita yang nggak tepat. Pikir positif dan istirahat cukup. Sepertinya kalau istirahat lebih dari cukup ya, karena kita semua 14 hari udah kerja di rumah, sehingga mungkin istirahatnya lebih dari cukup. Dan kemudian cuci tangan sesering mungkin. Dan yang perlu diingat adalah cuci tangan bukan sembarang cuci tangan, tapi tentu harus mengikuti kaidah. Sebaiknya kita mengikuti kaidah dari WHO. Ya, dan 20-30 detik lah dengan sabun. Nggak perlu dengan alkohol atau apa, tapi dengan sabun pun cukup. Tapi tekniknya harus sesuai dengan WHO. Dan bila perlu kita berpergian, saat kembali diusahakan kita mandi. Harus segera mandi sebelum kita kontak dengan yang lain, dengan keluarga. Dia mandi dulu sebelum itu, karena untuk mencegah penyebaran atau transmisi dari virus. Berhenti merokok dan konsumsi alkohol bagi mereka yang mempunyai kebiasaan ini, dan melakukan etika batuk dan bersin. Bagaimana etika? Seperti gambar ini. Jadi, ya memang sebetulnya ini gambar saya ambil untuk TBC, tapi samalah etika batuk memang awalnya untuk TBC. Tapi kan
coronavirus ini untuk menyerang paru-paru, saluran nafas. Artinya gambarnya relevan juga untuk coronavirus. Jadi gunakan masker, tutup hidung, ya. Kalau kita dengan seperti ini, batuk, atau kita gunakan tisu, tapi tisunya kita buang. Habis itu kita harus cuci tangan. Karena bersin atau batuk yang kita tutup dengan tisu dengan tangan kita ini, pasti ada partikel kecil yang menempel di tangan yang kita harus bersihkan dengan air dan sabun. Jadi kita nggak kita aja yang menjadi pahlawan untuk di rumah. Superman pun yang biasa membantu pihak berwajib pun dia juga duduk di rumah. Nah, bagaimana kita melindungi keluarga kita? Ya intinya beberapa hal yang kita bisa lakukan. Ketika sampai di rumah jangan sentuh apa-apa. Emang bagusnya kalau kita cuci tangan dulu di luar rumah, baik itu dengan hand rub atau kalau ada wastafel dengan sabun itu lebih baik. Lepas sepatu, kemudian alat-alat yang kita bawa sebaiknya kita bersihkan juga, termasuk handphone, kunci dan lain-lain. Jadi memang sebelum kita kontak dengan orang yang di rumah kita, sebaiknya kita antisipasi dulu untuk kebersihan atau untuk menghilangkan paparan dari si virus, sehingga jangan sampai begitu kita kembali kita menyebarkan virus atau yang lain. Mungkin ada yang bertanya nanti, bagaimana dengan vaksin? Para ahli sudah mengembangkan. Jadi ada 2 vaksin dari National Health Institute dan juga di Cina ada dua lembaga kesehatan ini dia sudah melakukan uji klinis tentang vaksin, tapi baru fase pertama. Artinya apa? Belum bisa untuk dipublish di masyarakat, jadi memang masih tahap uji klinis. Ya, kalau melihat uji klinis ini masih fase 1, mungkin masih berapa tahun ke depan lah baru bisa kita edarkan ke masyarakat. Kalau memang lulus fase uji klinis ya. Jadi memang vaksinnya memang sedang dikembangkan. Jadi kalau memang ada berita Amerika mengeluarkan vaksin dan lain sebagainya, waktu itu saya juga dapat itu share di WhatsApp, Donald Trump mengumumkan itu nggak benar karena memang ini penyakit baru, polanya pun kita sedang meraba-raba meskipun titik terangnya sudah ada, mana mungkin vaksinnya sudah tersedia. Dan memang kita pun para ahli gerak cepat, artinya begitu ada suatu kelainan kita pun berusaha untuk menemukan vaksinnya apa. Tapi sekali lagi dari 2 lembaga besar di dunia dia baru tahap fase 1. Dia baru boleh beredar kalau sudah melalui fase 3. Nah, ini merupakan grafik di mana bagaimana caranya kita melandaikan curve ini. Lengkung ini gimana kita landaikan. Karena ini kalau tanpa ada intervensi. Ini kalau kita melakukan intervensi yang baik lah. Artinya kita bisa melandaikan, membuat grafik ini lurus. Tapi sekali lagi, ini dari CDC. CDC itu center infeksi di dunia. Tapi ini tidak bisa hanya one man show. One man show artinya apa? Hanya masyarakatnya saja, atau pemerintahnya saja, atau dokternya saja. Melainkan ini harus kerjasama dari semua. Masyarakatnya memiliki kesadaran dan kedisiplinan, pemerintah membuat regulasi dan memudahkan semua fasilitas, dan tenaga kesehatannya pun ya dia berkomitmen untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, sehingga memang kita semua harus sama-sama bahu-membahu untuk mengatasi pandemi dari corona, sehingga curve ini, lengkung ini bisa mendatar atau plateau, sehingga tidak ada lagi korban yang berjatuhan atau korban yang terinfeksi. Jadi gambar ini merupakan kesimpulan dari diskusi hari ini. Sekali lagi, ini hanya sharing, nggak ada maksud untuk menggurui. Jadi memang kita harus sama-sama untuk melawan corona.
Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tanya jawab, saya serahkan ke para ahli yang lain. Baik, terima kasih nih Dr. Biri untuk materi yang sudah disampaikan ya. Saya rasa udah A sampai Z itu cukup lengkap dari sejarah awal sampai ke usaha-usaha kita untuk mencegah COVID-19 ini. Ini udah, tadinya saya mau mereview dulu apa yang sudah disampaikan, tapi ternyata ini udah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Mungkin pertama yang kita bacakan pertanyaan dari Pak Ketua nih, Pak RT. Pak RT nanya, Dr. Biri, kalau kena COVID-19 dan mau isolasi mandiri saja di rumah, apa yang harus dilakukan selama isolasi mandiri? Terima kasih. Kalau dia positif ya? Iya, ini di Pak Aziz nanyanya menyampaikannya positif ini. Kalau kena COVID-19 gitu dan mau isolasi mandiri di rumah, yang harus dilakukan apa selama isolasi mandiri? Kalau vaksin positif, artinya dia karier. Tapi dia tidak, dengan itu kan dia tidak ada gejala ya. Nggak ada batuk, nggak ada demam, nggak ada sesak. Yang bisa dilakukan adalah dia di kamar aja. Di kamar aja dalam arti dia tidak boleh kontak dengan yang lain, dia harus pakai masker, istirahat cukup, makan teratur, dan nanti kita cek lagi 1-2 minggu lah untuk melihat bagaimana kondisinya. Dengan catatan dia tidak ada gejala. Kalau ada gejala, demam, batuk, ya dia harus berobat. Dan mungkin ya kalau bergejala memang tempat berobatnya ya di rumah sakit atau di Wisma Atlet lah sekarang yang disediakan pemerintah. Tapi kalau isolasi di rumah hanya yang tidak bergejala. Atau mereka yang sebetulnya negatif tapi pernah kontak. Kontak tuh maksudnya dia pernah bertemu atau berkumpul dengan pasien dengan orang yang positif atau baru pulang dari daerah lain yang endemis. Contohnya kita mau pulang ke Jawa dari Jakarta nih, Jakarta kan endemis, maksudnya ya sudah banyak. Dia harus isolasi dulu di kampungnya di Jawa. Kayak Pak Ajis pulang ke Pemalang, dia nggak boleh ketemu ibunya, dia harus diem dulu 2 minggu di tempat sendiri tanpa bertemu dengan siapa-siapa, itu namanya isolasi. Karena apa? Pak Ajis dari Jakarta, gitu. Seperti halnya saya juga begitu, saya pulang dari Malaysia, saya isolasi 2 minggu, meskipun saya saya negatif, tapi karena saya berasal dari negara yang angka COVID-19-nya tinggi, ya saya namanya self isolation, jadi saya karantina mandiri. Mungkin itu. Atau yang lain yang mau nambahkan? Gimana Pak Aziz? Pak Aziz? Ya dok. Berarti kalau nggak ada gejala, itu bisa isolasi mandiri di rumah tanpa mengkonsumsi obat-obat tadi yang disampaikan oleh Dr. Biri ya. Cuma vitamin boleh lah. Nggak vitamin gitu ya. Paling Panadol gitu ya. Vitamin C. Oke dok, lanjut. Oke, terima kasih Pak Aziz. Pertanyaan berikutnya ini dari yang mana dulu? Ini udah banyak sekali nih. Nanti mohon maaf kalau nggak bisa semuanya dibacakan ya. Ini pertanyaan cukup menarik. Kalau masker surgikal setelah dipakai apa bisa dicuci dan dikeringkan? Masker surgikal. Jadi sekarang ini idealnya masker itu hanya sekali buang, idealnya. Ya, tapi yang ideal ini kita bicara sebelum COVID ya, artinya gini, di rumah sakit, kita pun kalau habis dengan bertemu dengan pasien, kita akan buang, kita nggak boleh pakai masker yang sama. Misalnya kita visitasi ke ruang rawat A, habis kita periksa pasien di situ, kita pindah ke pasien lain, kita harus ganti. Tapi ini bicara sebelum pandemi, di mana masker stoknya masih melimpah, harganya pun murah. Nah, sekarang bicara pandemi, stok masker terbatas. Dan kalaupun ada,
ya oknum sudah mulai menaikkan harganya begitu hebat lah sampai 10 kali lipat. Nah, akhirnya ya namanya bicara yang ideal jadi tidak ideal lagi. Sebetulnya sebaiknya sih hanya 1 kali. Karena sebetulnya masker itu kan ya dia nempel, virusnya bisa nempel di bagian luar masker. Oke lah kita cuci, tapi saya nggak tahu karena sebetulnya datanya nggak terlalu kuat yang mendukung kita boleh menggunakan masker secara berulang. Cuma ya nggak ada pilihan sekarang. Kalau ya sebenarnya kalau mau sih ya masker kain aja meskipun proteksinya nggak sekuat masker surgical. Tapi kalau bicara ideal memang enggak, tapi kita stok pun nggak banyak. Mungkin itu ya. Ya, saya mungkin tambahkan sedikit. Jadi memang yang direkomendasikan untuk dipakai ulang itu kalau di rumah sakit adalah masker N95. Itu yang bisa di-reuse dengan usaha-usaha desinfeksi sebelumnya. Kalau untuk masker surgical setahu saya nggak bisa ya, karena dia juga kelihatannya bahannya sangat tipis dan itu disposable banget kelihatannya. Dan juga tadi seperti Dr. Biri sudah sampaikan, sebaiknya kalau di komunitas memang menggunakan masker kain saja, karena di rumah sakit ini situasinya sudah, ini masker ini justru sekarang ini yang bahan yang paling susah didapat ini, kalau saya boleh cerita sedikit, sharing sedikit ya. Karena produsen lokal itu dia produksinya terbatas, ya, dan biasanya mereka untuk produksi kepada rumah sakit penyalurannya itu udah diplot, jadi masing-masing rumah sakit udah dijatah biasanya setahu saya. Dan untuk proses impor kemarin saya juga nerima donasi, itu juga untuk impor masker donasi itu dia lewatin proses bea cukai butuh waktu lagi tambahan. Kemarin sih dibilangin 7 hari, saya nggak tahu apa 7-14 hari. Dia dikarantina dulu itu. Bahan donasi yang diimpor itu nggak bisa langsung dipakai. Jadi kami di rumah sakit ini sangat kekurangan masker surgical nih kalau bisa sharing sedikit. Jadi kalau saran saya sebaiknya di komunitas pakai masker kain saja yang bisa dicuci ulang. Mungkin begitu. Nah ini yang berikutnya pertanyaan yang lain tentang berjemur. Ini kemarin ini sempat didiskusikan juga nih di grup Dokter Premier. Ini ada beberapa pendapat nih Dokter Biri ya. Ada yang bilang jam 8, ada yang bilang jam 10 ya, dari berbagai organisasi, yaitu punya pendapat masing-masing. Mungkin Dokter Biri bisa sedikit sharing. Ya, berjemur, ya memang sebetulnya kita mengharapkan adalah efek dari ultraviolet B. Karena ada UVA, BC, kita ultraviolet B. Tapi ya ini dia, kita negara yang mempunyai daerah geografis yang berbeda dengan negara lain. Artinya kita di Khatulistiwa, kita tropis, suhunya juga 30 derajat lebih. Maksudnya kita kembali ke tujuan awal bahwa dengan kita berjemur, kita mengharapkan sistem imun meningkat. Karena nanti hubungan adalah ke vitamin D. Kalau ya ini sih pendapat saya, artinya karena begitu banyak referensi. Jadi belum referensi akhirnya tidak seragam, mana yang paling baik. Kalau hemat saya lebih melihat tujuan awal adalah untuk meningkatkan imunitas, bukan untuk mematikan si virus. Karena saya sekaligus menjawab kalau ada pertanyaan dengan kita berjemur, virusnya akan mati. Karena virusnya mati dengan suhu di atas 60 derajat. Sementara kalau kita berjemur, paling suhunya kan 28-33 derajat. Tadi sebetulnya sih tidak mati, tapi lebih imun kita yang meningkat. Kalau saya melihat, ya karena mengingat risiko, yang mungkin ditambahkan yang lain, risiko kankernya akan meningkat. Kalau kita berjemur terlalu siang terkait nanti sinar ultraviolet tadi, ya lebih aman jam 8. Dan kita nggak perlu lama berjemur. Kalau niatnya hanya untuk meningkatkan imun untuk kandungan vitamin D, ya 5-15 menit pun cukup. Ya tapi kalau saya baca dari literatur review yang berapa rekomendasi yang dikeluarkan, mereka nggak menyinggung soal berjemur sebagai suatu
salah satu langkah untuk mengobati coronavirus. Dia menyebut ya memang dia hanya meningkatkan imunitas, tapi imunitas dengan apa? Dia tidak menyebut dengan cara berjemur. Tapi untuk dari teori lain, dengan berjemur dia bisa meningkatkan vitamin D, jadi antiinflamasi dan juga imun membaik. Ya kita bisa lakukan. Cuma hati-hati di negara kita UV-nya berisiko untuk menyebabkan kerusakan kulit. Ya mungkin ambil jalan tengah karena beberapa buku bilang jam 8, 10, 10, 12. Kalau saya boleh saran ya jam 8-an lah. Tapi ya itu dia. Karena sebetulnya referensinya begitu banyak dan semua yang membuat artikel ini, jurnalnya ini umumnya dia hanya mengkaji dari hubungan sinar matahari dengan imun, artinya kalau hanya hubungan ya iya atau tidak, bukan tidak menjelaskan lebih lanjut terkait dari efektifan untuk meningkat imun seberapa besar. Ya kalau saya lihat sih kalau jalan tengah ya jam 8 lah. Karena kalau saya sih mengaplikasikannya sekitar jam 7, jam 8 dan nggak perlu lama. Mungkin itulah, mungkin ada yang lain bisa nambahin. Ini pendapat lebih akhirnya jadi pendapat dari beberapa artikel yang saya baca. Ya mungkin nggak begitu kuat pendapat ini karena kan namanya pendapat satu orang rekomendasinya kurang kuat, harus dalam bentuk jurnal yang memiliki validitas yang bagus lah yang bisa kita pegang. Dan ini kan belum ada lah evidence ke sana. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Jadi ini ada yang bertanya lagi. Ini cukup bagus nih pertanyaannya nih. Jadi bagaimana definisi sembuh dari COVID-19 ya? Karena ini kan kita ketahui banyak jenazahnya aja jadi stigma nih di masyarakat nih, kasihan nih. Nah ini ada yang bertanya bagaimana definisi sembuh? Apakah kalau dia sudah dinyatakan sembuh 100% virusnya lenyap dari badan seorang? Jadi kalau pasien saya jelasin dulu yang pertama dari kalau kondisinya adalah kita berasal dari endemis atau daerah-daerah yang memiliki angka COVID-19 tinggi. Contohnya dari Jakarta kita mau pulang kampung. Kenapa kita harus mengisolasi diri selama 14 hari? Karena apa? Karena kan biasanya pasien karier itu dia akan membentuk antibodi awal dalam waktu 7 hari. Dan antibodi yang terbentuk akan meningkat 10 hari sampai hari ke-10 dan akan lengkap terbentuk antibodi di hari ke-14. Makanya itulah kenapa isolasi 14 hari. Karena kita harapkan antibodi akan terbentuk sampai 14 hari. Jadi itu kalau yang menjawab kalau memang dia tidak ada gejala atau karier gitu ya. Tapi kalau dia dirawat di rumah sakit, bergejala, kita nyatakan sembuh bila 2 kali pemeriksaan swab-nya negatif. Atau pemeriksaan, karena kalau PCR agak lama tuh. Swab-nya kalau nggak salah, swab-nya itu negatif 2 kali, baru kita nyatakan dia sembuh. Nah, terkait yang sekarang ada problem di beberapa tempat pemakaman, warga sekitar menolak, ya sejujurnya, ya seperti saya jelaskan di awal, jangankan terapinya, gejala pemeriksaannya pun jujurnya para dokter dan para ahli meraba-raba. Ini, karena kan ini outbreak ya, outbreak itu suatu hal yang baru. Namanya aja novel COVID-19, jadi coronavirus yang baru nih, novel. Kalau saya lihat di pemakaman, dari segi bagaimana kita memproses si mayat sebetulnya sudah ada standar. WHO, Kemkes sudah mengadopsi apa yang dianjurkan oleh WHO. Sehingga apa? Kalau sampai si pasien yang meninggal ini dimakamkan, harus memenuhi beberapa standar. Satu, standar untuk perlindungan si petugasnya. Jadi petugasnya harus menggunakan APD lengkap yang apa namanya, seperti halnya kita ngurusin orang yang masih hidup. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua, lapisan kain dan juga peti yang ini juga sudah
dibuat sedemikian rupa untuk memproteksi jangan sampai virusnya menyebar. Artinya sudah ada standarnya yang kita lakukan dan kita harus mengikuti standar itu. Yang ketiga, tempat pemakamannya itu standarnya adalah harus sekian jauh, saya lupa 50 meter kalau nggak salah. Atau 5-nya benar, tapi 50-500 saya lupa. Pokoknya ada jarak tertentu dari sumber air dan dari perumahan. Nah, yang keempat, ya memang kalau saya bilang tadi, virus itu perlu media untuk hidup. Memang kalau medianya mati, dia akan ikut mati. Tetapi tidak serta-merta dia mati detik ini, virusnya akan mati. Dia akan masih bertahan sampai beberapa hari ke depan. Tapi kita belum tahu apakah 2 hari, 3 hari, saya nggak tahu. Contohnya, seperti halnya gini. Manusia hidup, bisa hidup sampai, kalau tidak makan, sampai 7 hari misalnya. Artinya apa? Begitu juga si virus. Dengan media yang sudah mati, artinya si mayat yang sudah mati ini, pasien yang sudah meninggal ini, virus itu masih bisa bertahan sampai sekian hari. Nah, itu yang menjadi concern kita. Itulah kenapa kita sudah melakukan sesuai standar lah, bagaimana kita membungkus si mayat tersebut, terus melapisi petinya, terus kedalaman dari liang lahatnya juga berbeda, dan kita buat jarak tertentu dari dari pemakaman ke perumahan warga dan juga sumber air. Itu langkah-langkah antisipatif. Jadi sebetulnya sih nggak perlu takut karena sudah ada standarnya. Tapi intinya kalau pasiennya hidup, survive, kita harus ulang 2 kali swab-nya lah. Negatif baru dinyatakan dia sembuh. Itu Dr. Ari. Oke, ya jadi kalau sudah 2 kali swab sembuh, insya Allah udah aman ya, gitu. Ya. Jadi tinggal jaga imun. Iya, seharusnya tidak jadi stigma juga di masyarakat ya. Jadi yang kita khawatirkan itu kan stigma. Dan yang kabar gembiranya adalah begitu kita terinfeksi, antibodi yang terbentuk bisa melindungi si pasien yang positif ini. Iya, jadi betul. Dia sudah kebal, sehingga kalau dirinya aja nggak menginfeksi, si virus nggak menginfeksi si dirinya, dia pun tidak akan menularkan ke sekitarnya lagi. Baik, ini nggak kerasa waktu sudah hampir jam 11 ini. Jadi kita udah hampir 1,5 jam berdiskusi. Mungkin kami rasa sementara cukup dulu. Khawatir terlalu lama. Mungkin nanti untuk pertanyaan yang tersisa mudah-mudahan bisa kami tampung, bisa kita jawab nanti lewat grup dari narasumber dokter yang ada. Dan mudah-mudahan untuk berikutnya bisa kita lanjutkan lagi untuk tema-tema tentang COVID-19 yang lain atau mungkin tema kesehatan yang lainnya, mudah-mudahan bisa berkelanjutan. Lumayan hari ini pesertanya sampai 50-an nih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi warga Premier Riviera semuanya. Terima kasih untuk Pak Ketua, Pak Aziz, yang telah memfasilitasi untuk bisa dimulai acara Health Talk ini. Ya. Dok, mungkin ada pertanyaan itu masih ada sisa, mungkin 15 menit lagi di-extend nggak apa-apa, biar bapak-bapak, ibu-ibu yang ikut tidak kuciwa. Ya, boleh, Pak. Nanti Dr. Biri Ini ada pertanyaan nih, ya udah kita lanjutin ya, berarti sampai jam 11:10 ya. Ini masalah kan kita di komplek ada beberapa yang punya hewan peliharaan. Apakah hewan peliharaan ini bisa menjadi karier atau penyebar virus corona ya? Ya, pemahaman saya sih berdasarkan awal dari virus ini menyebar di Wuhan, yaitu awalnya dari hewan ke manusia, kemudian jadi manusia ke manusia. Kalau ditanya bisa, ya bisa. Cuma saya nggak tahu seberapa, maksudnya apa langkah selanjutnya kalau dengan hewan, saya nggak tahu. Saya belum baca. Saya baru baca untuk manusia. Tapi kalau ditanya bisa, kalau pertanyaan bisa tidak, jawabannya bisa. Ya, cuma betul. Bagaimana langkah selanjutnya?
Nah, itu dia, saya nggak tahu. Mungkin apa harus periksa ke dokter hewan, saya nggak ngerti. Saya nggak tahu. Ya, ya, ya. Ya intinya ini virus bisa nempel di mana saja, benda mati, Ya, benda hidup ya. karena Dan kan yang bergerak itu yang bisa menjadi penyebar ya. Gitu. Mungkin ya bisa aja hewannya. sejarahnya seperti saya sampaikan di slide, dia bisa menyebar, awalnya itu bulan Desember itu kan dari hewan ke manusia. Makanya dulu kabarnya di Cina sana dia makan makanan tertentu dan lain-lainnya, misalnya kayak kelelawar dan apa. Dan kejadian pertama di pasar ikan, ya kan? Jadi ya memang awalnya dari hewan ke manusia, kemudian karena di sana sudah endemis, manusia ke manusia. Karena sudah melibatkan seluruh dunia, namanya udah pandemi. Jadi jawabannya bisa. Oke, ini pertanyaan yang lain. Apakah orang yang pernah positif dan sembuh, apa bisa berpeluang positif kembali atau menularkan? Ya kalau ya itulah kabar gembira. Memang kabar gembiranya adalah penyakit corona ini kalau dia positif dalam waktu 7 hari akan bentuk IgG, imunoglobulin G. Hari ke-10 IgG-nya itu, imunoglobulin G-nya itu, antibodinya itu akan terus meningkat sampai puncaknya di hari ke-14. Harusnya setelah hari ke-14, hari 14 lah, dia sudah imun. Artinya dia imun untuk dirinya dan juga dia imun juga untuk yang lain. Artinya dia sudah tidak menjadi sumber penularan lagi untuk orang sekitar. Secara teori seperti itu. Tapi memang ada sedikit laporan kok dari infeksi dan lain-lain, ya tetaplah kita harus hati-hati dalam arti imun tiap individu harus bagus sehingga kita tidak mudah terkena. Ya imun bagaimana kita bagus dengan beberapa hal yang tadi saya sampaikan di slide, misalnya makanan bergizi, istirahat cukup, jaga stres emosi, jangan sayur buah, olahraga dan seperti hal itulah untuk meningkatkan imunitas. Ya, baik. Jadi yang bisa saya tangkap juga ini kan penyakit yang lagi heboh, lagi booming ya. Jadi ada berita sedikit yang walaupun itu dalam persentase kecil, seolah-olah jadi besar gitu. Jadi kita harus mengerti kaidah umum dulu. Ya, secara mungkin ada kasus tadi kata Dokter Biri bilang, emang saya juga pernah baca, ada beberapa kasus di Korea itu yang tadinya sudah sembuh positif lagi. Cuman itu sedikit ya. Jadi tetap yang kita pegang kaidah umum dulu ya. Karena kan berita itu laku kalau yang itu ya, yang menakutkan ya, walaupun jumlahnya sedikit. Jadi kita tetap harus pegang kaidah umum. Insya Allah kalau sudah dinyatakan sembuh, secara umum dia sudah aman ya, sudah sembuh dan tidak menularkan, gitu. Lalu ada pertanyaan yang lain. Nah, ini masalah masker lagi. Warga dianjurkan untuk pakai masker kain ya sesuai anjuran pemerintah. Nah ini tipe apa masker kainnya? Kain apa yang paling efektif? Ini juga kemarin mungkin ada beredar postingan-postingan tentang ada kain jenis apa ya yang saya terus terang belum tahu nih. Mungkin Dokter Biri udah baca belum nih? Memang ya betul, memang kain banyak macamnya. Tapi memang kalau kita dari saran pemerintah, itu pemerintah juga sudah konsultasi lah ke timnya lah, yang juga di situ ada teman-teman di bidang kesehatan. Mereka memang tidak menyebutkan jenis kain, dia hanya menyebutkan masker kain. Dan di referensi juga dia tidak menyebutkan jenis kain mana yang efektif, hanya menyebutkan kalau N95 protektif, angka perlindungannya mencapai 95-90%, surgical mask 80%, masker kain 40-50%. Dia hanya menyebutkan seperti itu, tapi tidak menyebutkan jenis kain yang mana. Jadi kalau jenis kain yang mana, saya pribadi juga tidak tahu, tapi intinya dari yang disarankan pemerintah hanya menyebutkan kain dan tabel dari berapa efektif jenis-jenis masker pun juga tidak menyebutkan jenis kainnya. Dia hanya menyampaikan masker kain efektifan untuk proteksinya memang tidak sebaik masker surgical atau N95, sekitar 40-50%. Tapi kan
proteksi itu tidak hanya dari masker, melainkan dari asupan nutrisi, istirahat, exercise, itu juga menunjang sistem imunitas. Jadi maksudnya menunjang metode proteksi kita, proteksi dasar kita lah, nggak hanya dari masker. Mungkin itu. Ya pada prinsipnya, ya sekarang selama belum ada keterangan lanjut jenis masker kain yang mana, yang penting kita bisa menutupi inilah hidung ini sampai bawah sini, dan ini pun tertutup. Ya mudah-mudahan bisa memproteksi kita sendiri dan juga sekitarnya. Baik, mungkin setelah ini pertanyaan terakhir nih. Jadi untuk cairan desinfektan ini, kan tadi ada beberapa kontroversi, yang disarankan yang mana ini, Dr. Wiri? Sebetulnya yang sempat direkomendasi pengurus sebetulnya cukup baik sebetulnya. Itu yang ada juga di institusi seperti UGM dan UI. Cuma ya itu dia problemnya adalah hipersensitif bagi mereka yang alergi. Jadi misalnya reaksi pada kulit, mata, itu yang harus jadi concern kita. Ya sebetulnya sih apa yang sudah diajukan pengurus sih sebetulnya ya memang itu komposisinya. Ya udah diperlihatkan komposisinya. Ya cuma nanti kembali ke kesepakatan kita semua lah bagaimana protokolnya kalau kita mau melakukan disinfeksi ini. Karena ya untuk menghindari salah paham dan lain-lain kan. Tapi memang ya problemnya masih ada pro dan kontra untuk itu. Tidak hanya di kalangan masyarakat, di kalangan para ilmuwan, para ahli pun di sisi tim kesehatan pun juga masih pro dan kontra. Oke, baik. Saya rasa cukup dulu ya, Pak Ketua, Pak Aziz. Ya cukup. Terima kasih Dr. Biri dan Dr. Ari atas ini ya kontribusi hari ini, dan juga terima kasih kepada para warga. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Dr. Biri bermanfaat buat kita semua. Dan sebetulnya di dalam meeting ini, Zoom meeting ini join juga dokter yang lain gitu. Cuman yang lain itu memang pemalu. Jadi yang menyampaikan cuma Dr. Ari dan Dr. Biri. Mudah-mudahan minggu depan dokter yang lain bisa tidak malu-malu lagi, karena ini forum dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Mungkin itu saja, terima kasih, dan kita tutup Zoom meeting hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.